Dua tentara bayaran Inggris tunggu ajal dalam bui. Dua tentara bayaran Inggris tunggu ajal dalam bui. Dua tentara bayaran asal Inggris Aidan Aslin dan Sean Pinner tengah menanti ajal usai dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Donetsk Kamis 9 Juni 2022 lalu. Keduanya dinyatakan bersalah atas keterlibatan dukungan kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia. Kepala Republik Rakyat Donetsk Denis Pusilin memastikan tidak akan memberi pengampunan kepada dua tentara bayaran Inggris tersebut. Pentolan pemberontak pro-Rusia itu menegaskan tidak ada satupun prasyarat bagi keduanya untuk mendapatkan ampunan. Baik Aslin maupun Pinner terbukti melakukan kejahatan perang dan melanggar 3 pasal dalam Undang-Undang Kriminal DPR, yaitu perampasan atau penahanan kekuasaan secara paksa dan aktivitas tentara bayaran. Pertama, saya harus sesuai dengan petunjuk pengadilan, tidak ada prasyarat untuk mengeluarkan keputusan tentang pengampunan mereka, ucap Pusilin dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Berdasarkan sifat pasal-pasal itu dan pelanggaran yang mereka lakukan, saya tidak melihat alasan untuk mengeluarkan keputusan tentang pengampunan mereka, ujar Pusilin. Selain Aslin dan Pinner, hukuman mati juga dijatuhkan kepada seorang tentara bayaran asal Maroko, Sadon Brahim. Brahim mengaku bersalah atas semua dakwaan yang ditunjukkan kepadanya. Warganya dijatuhi hukuman mati, Inggris, Rusia harus bertanggung jawab. Pemerintah Inggris mengatakan Rusia harus bertanggung jawab atas pengadilan palsu dua warganya yang telah dijatuhi hukuman mati karena berperang melawan pasukan Moskow di Ukraina. Aidan Aslin 28 tahun dan Sean Pinner 48 tahun dihukum bersama dengan seorang pria Maroko oleh pengadilan yang dijalankan oleh pemberontak yang didukung Rusia di wilayah yang memproklamirkan diri merdeka dari Ukraina. Republik Rakyat Donetsk, pengadilan itu sendiri tidak diakui secara internasional. Kedua warga Inggris itu adalah anggota unit militer Ukraina ditangkap di pelabuhan selatan Mariupol. Menteri Pemerintahan Inggris Robin Walker mengatakan itu adalah pengadilan ilegal dalam pemerintahan palsu, tetapi Inggris akan menggunakan semua saluran diplomatik untuk menyatakan bahwa ini adalah tawanan perang yang harus diperlakukan sesuai perjanjian internasional. Rusia perlu mengambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya di bawah Konvensi Jenewa untuk perlakuan terhadap tawanan perang, katanya, seperti dikutip dari The Associated Press. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss akan berbicara dengan koleganya dari Ukraina Dmytro Kuleba pada Jumat malam waktu setempat tentang kasus tersebut. Inggris belum mengumumkan rencana untuk berbicara dengan pejabat Rusia. Sebelumnya, dua warga Inggris dan seorang warga Maroko yang ditangkap saat berperang untuk Ukraina dijatuhi hukuman mati pada hari Kamis oleh pengadilan di Republik Rakyat Donetsk. DPR adalah salah satu proksi Rusia di Ukraina Timur. Pengadilan DPR memutuskan 3 pria yang terdiri dari 2 WN Inggris bernama Aidan Aslin dan Sean Pinner serta seorang WN Maroko bernama Brahim Saudon bersalah atas kegiatan tentara bayaran dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan tatanan konstitusional DPR.
Perang lawan Rusia, 4 relawan militer asing pro-Ukraina tewas. Pemerintah Ukraina pada hari Sabtu mengumumkan 4 sukarelawan militer asing tewas dalam perang melawan invasi Rusia. Mereka datang dari 4 negara untuk membantu Kiev. Legiun Pertahanan Internasional Ukraina, sebuah brigade sukarelawan resmi, mengumumkan bahwa relawan asal Jerman, Belanda, Australia, dan Perancis telah meninggal, namun tidak dirinci tanggal kematian mereka. Kami kehilangan saudara-saudara kami dalam pertempuran, tetapi keberanian mereka, ingatan dan warisan mereka akan selamanya menginspirasi kami, kata Legiun Pertahanan Internasional Ukraina dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP. Wartawan AFP di Kharkiv pada bulan lalu hadir pada pemakaman 21 Mei untuk warga negara Belanda yang disebutkan dalam pernyataan Ronald Vogeler. Rekan-rekannya mengatakan dia telah dibunuh beberapa hari sebelumnya oleh serangan artileri. Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri mengkonfirmasi bahwa satu warganya tewas pada Mei. Surat kabar Mercury di Tasmania mengidentifikasi pria itu sebagai Michael Charles O'Neill, 47 tahun. Perancis pada hari Jumat mengkonfirmasi bahwa seorang warganya yang jadi sukarelawan militer di Ukraina tewas dalam pertempuran melawan Rusia di wilayah Kharkiv. Pernyataan pemerintah Ukraina pada hari Sabtu disertai dengan foto-foto relawan militer asing yang menunjukkan mereka mengenakan kamuflase dan membawa senjata. Legiun Pertahanan Internasional Ukraina mengatakan di situs webnya bahwa warga dari sejumlah negara termasuk Denmark, Israel, Polandia, Latvia, Kroasia, Inggris, Belanda, dan Kanada telah bergabung dalam barisan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pembentukan pasukan relawan pada awal perang dan Kiev telah lama kemudian mengatakan telah menerima sekitar 20.000 pengajuan. Konflik tersebut yang sekarang telah melewati hari ke-100 juga telah menarik sejumlah besar relawan dari negara pecahan Uni Soviet, Georgia yang pernah berperang singkat dengan Rusia pada 2008. Rusia pada pekan ini mengklaim telah menewaskan ratusan petempur asing di Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari dan membendung arus pendatang baru.